Halo teman-teman investor dan trader, selamat pagi. Kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari review saya di Agustus tahun 2022 mengenai properti sektor, properti industrial. Bagaimana mereviewnya? Mari kita simak bersama. Disclaimer informasi oleh Ide Investasi, saya mempunyai posisi pada saham Kija dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang disajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana sifat video ini adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Metodologi investment ID yang dipakai pada properti sektor industrial ini adalah sebenarnya kami memakai dua pendekatan ya, yaitu pendekatan industri, yaitu kebijakan pemerintah, dan company performance-nya. Gitu. Kali ini, meskipun saya mempercayai technical analysis, tetapi saya belum memasukkan faktor technical analysis untuk kita lihat pendekatannya. Jadi lebih ke arah company performance dan pendekatan industri. Properti sektor industrial sendiri pernah saya bahas di 6 Agustus tahun 2022 ya. Pada saat itu saya belum memasukkan DILD, jadi saya hanya memasukkan SSIA, Kija, BES, Dimas, sama LPCK. Saya tidak memasukkan DILD karena saya masih ragu apakah DILD masuk ke properti industrial. Mari kita simak bagaimana pergerakan indeks properti sektor setelah review saya di bulan Agustus tahun 2022. Ya, berikut view saya. Sebenarnya view saya ini ya, ini sempat ya banyak yang berpendapat bahwa properti residensial yang akan lebih berkibar di tahun 2022 maupun 2023. Tetapi saya memberikan view bahwa saya melihatnya properti industrial yang akan bergerak mulai di tahun 2022. Dan ini saya ucapkan di bulan April tahun 2022. Saya bahasnya telat, bukan telat, tetapi videonya yang telat. Dan kenapa view-nya bisa begitu padahal LK-nya belum rilis atau laporan keuangannya belum rilis? Bagi saya laporan keuangan itu nomor 2. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan tren makronya. Jadi pengertiannya adalah apa sih yang akan mendrive revenue atau pendapatan dari properti sektor. Bila kita sudah mendapatkan tren makronya, maka kita tidak perlu menunggu laporan keuangan kayak gitu. Oke, ya, bullish di bulan Agustus. Kalau teman-teman lihat, bullish di bulan Agustus untuk properti sektor ini adalah indeks properti sektor. Oh, sorry. Ini adalah IHSG ya, teman-teman ya. Ini adalah IHSG untuk di bulan Agustus tahun 2022. Kemudian ini adalah indeks properti sektor, teman-teman. Jadi teman-teman tadi lihat ya, pada saat saya membahas properti sektor di Agustus, saya mentionnya di bulan April. Tapi saya bersiap-siap membuat video, akhirnya saya baru membuat videonya di bulan Agustus, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ya, semenjak bulan Agustus tahun 2022, properti sektor itu, indeks properti sektor itu tidak membuat new low, dalam pengertian tidak membuat bottom yang baru, teman-teman. Terendah ada di bulan Maret ya, kira-kira Maret tahun 2023. Tapi teman-teman lihat selepas Maret, properti sektor itu terus melaju naik. Dan itu dapat dilihat dari MACD-nya, teman-teman. Ya, MACD-nya teman-teman bisa lihat, di mana ini saya memakai chart yang saya pakai untuk mengukur kekuatan dari emiten atau sektoral, itu saya langsung memakai indeks sektoralnya. Dan indeks sektoral yang saya pakai ini adalah weekly, jadi bukan daily.
Jadi semenjak saya review di bulan Agustus tahun 2022, properti sektor itu tidak turun, tidak membuat low baru ya teman-teman. Dan MACD-nya terus melaju naik ke areal teritorial positif dan ini adalah chart weekly. Kenaikan dari Agustus 2022 terus berlanjut sampai tahun 2023 Agustus ini. Oke, properti sektor itu sebenarnya kebagi 3 konsep di pandangan saya ya. Ada properti residensial, industrial, dan recurring revenue. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah properti industrial. Masing-masing tipikal properti itu ada tolak ukurnya teman-teman. Kalau residensial itu dia terpaku dengan inflasi, PDB, dan nilai tukar. Dan omong-omong hari ini Indonesia akan mengumumin PDB kuartal kedua ya, yang akan diestimasi bagus. Kemudian untuk properti industrial itu sangat tergantung kepada PDB dan Indonesia Exchange Rate, kemudian sama kebijakan pemerintah. Sedangkan government untuk yang property recurring revenue itu sangat tergantung terhadap PDB Indonesia. Nah, apakah benar yang tadi kan saya bilang bahwa industrial itu terkait dengan government policies? Ya, kita tahu ini saya ambil data foreign direct investment ya. Kita lihat setelah tahun 2020 dan Presiden merilis UU Cipta Kerja ya, teman-teman melihat bahwa foreign direct investment ini langsung melejit, teman-teman. Ya, memang naik terus dan sempat ada kontraksi di tahun 2021 ya, itu lebih ke arah apa ya, kalau kebijakan baru rilis habis itu kan dia masih harus ada penyesuaian-penyesuaiannya ya, kurang lebih 1 tahun 1,5 tahun. Tetapi lepas dari penyesuaiannya, kemudian foreign direct investment ini masuk deras ke Indonesia. Nah, definisi foreign direct investment memang ada 2. Belum tentu dia membeli properti, tetapi kalau foreign direct investment itu kecenderungannya adalah major capital dari investor asing. Nah, investor asing itu kalau major capital dan pasti mereka membawa dana yang besar, biasanya mereka juga ingin secure aset. Jadi bukan hanya mampir untuk membeli aset-aset finansial seperti bonds atau saham, tetapi mereka pasti banyak membeli aset properti karena tujuannya adalah untuk jangka panjang, untuk kebutuhan manufacturing gitu, atau untuk kebutuhan industri gitu, teman-teman. Jadi sesuai data semenjak tahun 2021 ya, foreign direct investment melaju kencang. Dan ini dapat dipastikan sebagian besar mereka akan inflow masuk ke dalam aset properti. Oke, properti industrial ya seperti yang teman-teman lihat ada 6 yang saya bisa petakan, yaitu ada SSIA, BES, Dimas, LPCK, KIJA, dan DLD. Dan mari sedikit kita bahas mengenai revenue-nya ya. Ini penting teman-teman ya, revenue-nya ini harus dapat kita petakan. Jadi jangan teman-teman langsung masuk ke net profit. Revenue-nya dulu kita petain. SSIA mempunyai kenaikan revenue sebesar 18%. Sayangnya BES dan Dimas itu kurang lebih turun 9%. Yang mencengangkan ini adalah apa ya? DLD. Revenue-nya itu naik sebesar 160,25% dan KIJA memiliki kenaikan revenue sebesar 53,62%. Ini adalah secara year on year. Dan kenapa DLD saya bintangin TA? Ini adalah turnaround company ya. Kalau si DLD. Seperti itu. Turnaround company adalah dia mempunyai pendapatan yang negatif, mempunyai net profit yang negatif, sekarang mulai menjadi plus. Oke, saya share juga adalah bagaimana revenue first half tahun 2023 berbanding dengan tahun revenue pada tahun 2022. Jadi total revenue tahun 2022 dibandingkan dengan satu semester di tahun 2023 ini. SSIA
baru mencapai 50,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan BES sudah mencapai 57,4%, dan Dimas sudah mencapai 50,12%, dan DILD ini sudah mencapai bisa dibilang 79,3%, dan Kija sudah mencapai 64,2%. Nah, mengapa saya membandingkan ya, ini jarang-jarang saya lakuin di beberapa video saya. Mengapa saya harus membandingkan antara pendapatan 2022 dengan pendapatan semester 1 tahun 2023? Ini tujuannya adalah kita untuk mengantisipasi delta perubahan saham yang terbesar. Jadi kita tidak bahas net profit dulu, tapi kita ingin mengantisipasi perubahan delta saham yang terbesar. Dalam pengertiannya adalah seperti ini, teman-teman. Bila revenue-nya semakin besar dibandingkan tahun yang lalu, ya, dicatat ya teman-teman, bila pendapatannya jauh lebih besar dibanding tahun yang lalu, otomatis net profit-nya akan juga jauh lebih besar, akan dapat dipastikan net profit-nya jauh lebih besar dibandingkan tahun yang sebelumnya. Ya, kira-kira teman-teman nangkap ya arah dan tujuan saya. Saya menyajikan perbandingan revenue 1 semester 2023 sama dengan dibandingkan dengan total tahun 2022. Kemudian untuk resultnya ya memang SSIA ini mengecewakan ya, dia berada di minus 164,4%, BES turun minus 0,92, Dimas turun minus 9. Kemudian DLD saya ini nggak males ngitungnya. Maaf, saya sedikit agak males ngitungnya karena dia dari posisi minus menjadi plus. Jadi saya sajikan saja dia menjadi plus 39,2 miliar net profitnya. Kemudian Kija secara year on year, jadi ini result year on year ya teman-teman, memiliki kenaikan sebesar 264,76%. Nah, yang saya mau highlight adalah kenapa 3 emiten ini saya biru-biruin? Karena 3 emiten ini yang kalau teman-teman mengecek ya, dia itu mereka emiten-emiten ini melakukan pembayaran hutang besar. SSIA melakukan pembayaran hutang mulai dari kuartal 1 dan kuartal 2 yang menyebabkan net profitnya turun. DILD dengan pendapatan yang besar. Kenapa keuntungannya masih kecil? Karena dia juga melakukan pembayaran hutang. Kija juga melakukan pembayaran hutang. Oke, jadi ya itu kenapa saya biru-biruin. Karena 3 emiten ini banyak melakukan pembayaran hutang sehingga debt to equity ratio-nya menjadi turun, teman-teman. Ya, ini adalah result di first half tahun 2023. Dari sini teman-teman kira-kira sudah dapat gambaran ya. Siapa nomor 1 dan siapa nomor 2-nya. Dan siapa nomor 3-nya. Kenapa di properti industrial itu saya tidak menyajikan target price? Ya, karena bila sudah ada tren makronya, semua yang related terhadap properti pasti akan naik. Meskipun misalnya net profitnya hanya tipis-tipis. Kecuali memang dia kebangetan banget. Ya, kemarin saya perhatikan yang memang belum naik adalah properti itu adalah LT dan apa tuh namanya BKSL. Tetapi mereka masuknya adalah tren properti residensial, bukan properti industrial. Jadi goals dari video ini adalah kita ingin mencari delta mana. Delta tuh delta perubahan saham mana yang akan paling besar menuju laporan keuangan akhir tahun. Ya, jadi dari video ini teman-teman kira-kira sudah bisa memetakan mana nomor 1-nya, mana nomor 2-nya, dan mana nomor 3-nya. Ya teman-teman, dilihat dari result, kemudian dibandingkan juga dengan pendapatan mereka semester 1 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun penuh di tahun 2022. Oke, bila teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa leave comment dan bisa kirim email. Disclaimer informasi oleh ide investasi, saya mempunyai posisi pada saham properti industrial, di mana tadi saya sudah sajikan di depan properti industrial apa yang saya punya, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun ya teman-teman. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum
melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Jadi, semoga teman-teman bisa cuan oleh pilihannya teman-teman. Tunggu, nanti saya akan sajikan technical analysis dari properti industrial. Semoga teman-teman cuan dan jangan takut atau jangan malu untuk mengikuti technical analysis juga. Dan tunggu video-video investment idea berikutnya. Salam ide investasi dan sampai jumpa di video-video saya berikut.